Siapa sih yang gak kenal Harry Potter? Film dan novelnya sukses banget di seluruh dunia. Tapi, tahu nggak sih kalau di balik kesuksesan luar biasa itu, ada kisah perjuangan yang sangat menginspirasi dari sang penulis, J.K. Rowling. Kisahnya ini membuktikan kalau kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru bisa jadi awal dari kesuksesan yang gak pernah kita bayangkan. Rowling lahir di Inggris pada 31 Juli tahun 1965. Sejak kecil, dia udah nunjukin bakat menulisnya. Di usia 6 tahun, dia udah menciptakan cerita pertamanya yang berjudul Rabbit. Sejak saat itu, dia bertekad untuk jadi seorang penulis profesional. Tapi, jalan yang harus dia tempuh ternyata jauh lebih berat dari yang dia kira. Titik terendah dalam hidupnya dimulai saat ibunya, yang sangat ia sayangi, meninggal dunia ketika Rowling baru berusia 25 tahun. Untuk mencoba bangkit dari kesedihannya, Rowling pindah ke Portugal dan bekerja sebagai guru bahasa Inggris. Di sana, dia bertemu dengan seorang wartawan televisi bernama Jorge Arantes. Sayangnya, pernikahan itu nggak membawa kebahagiaan. Rumah tangganya penuh dengan kekerasan. Sampai akhirnya sang suami mengusirnya dari rumah. Bayangkan, dalam keadaan hancur dan sangat miskin, Rowling harus kembali ke Inggris hanya bersama putrinya yang masih bayi. Dia menjadi seorang ibu tunggal, pengangguran, dan harus hidup dari tunjangan pemerintah yang sangat kecil. Kondisi ini membuatnya merasa sangat malu, sedih, dan terpuruk dalam depresi berat. Di titik tergelap hidupnya, dia bahkan sempat terpikir untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Rasanya semua harapan sudah hilang. Tapi, di tengah kondisi yang sangat memilukan itu, ada satu hal yang gak pernah padam. Semangatnya untuk menulis. Justru di saat-saat tersulit itulah, ide-ide tentang dunia sihir Harry Potter mengalir deras di kepalanya. Sebenarnya, ide awal tentang Harry Potter ini udah muncul di tahun 1990, saat dia sedang dalam perjalanan kereta api dari Manchester ke London. Tapi, baru di masa-masa sulit inilah, dia benar-benar fokus mengembangkannya. Setiap hari, untuk menenangkan pikirannya dan menidurkan putrinya, Rowling akan berjalan-jalan, mendorong kereta bayi. Dengan uang yang sangat terbatas, dia hanya bisa memesan secangkir kopi. Tapi momen itulah yang dia manfaatkan. Selama berjam-jam, sambil menjaga putrinya yang tertidur, dia akan duduk dan menulis naskah Harry Potter di atas serbet atau kertas bekas. Kafe itu menjadi saksi bisu perjuangannya mengubah keputusasaan menjadi sebuah mahakarya. Selama 5 tahun, dia terus menulis. Merevisi naskahnya lebih dari 15 kali. Memastikan setiap detail ceritanya sempurna. Akhirnya, pada tahun 1995, naskah buku pertama Harry Potter selesai. Perjuangannya belum berakhir di situ. Rowling mengirimkan naskahnya ke banyak penerbit, tapi penolakan datang silih berganti. Total, ada 12 penerbit yang menolaknya. Bisa dibayangkan betapa sakitnya ditolak berkali-kali setelah berjuang begitu keras. Banyak orang mungkin akan menyerah di tahap ini. Tapi Rowling, dengan dukungan dari adiknya Dian, tetap nekat mencoba. Dia percaya pada ceritanya. Dan akhirnya, perjuangannya membuahkan hasil. Sebuah penerbit kecil bernama Bloomsbury setuju untuk menerbitkan bukunya. Pada tahun 1997, buku pertamanya yang berjudul Harry Potter and the Philosopher's Stone akhirnya terbit. Awalnya, buku itu hanya dicetak dalam jumlah sedikit dan dibaca segelintir orang. Tapi, keajaiban terjadi. Dari mulut ke mulut, popularitas buku ini meroket. Dalam beberapa bulan saja, jumlah pembacanya meningkat pesat. Buku itu kemudian diterjemahkan ke puluhan bahasa, dan disukai oleh anak-anak maupun orang dewasa di seluruh dunia. Semua orang terpukau dengan dunia sihir yang imajinatif dan karakter-karakter yang begitu hidup. Kesuksesan ini terus berlanjut. Setahun kemudian, buku kedua terbit, dan seterusnya, hingga total ada 7 buku dalam seri Harry Potter, yang berakhir pada tahun ke-2007.
Ketujuh bukunya diadaptasi menjadi film-film blockbuster yang dibintangi Daniel Radcliffe, Emma Watson, dan Rupert Grint. Baik buku maupun filmnya memenangkan banyak sekali penghargaan bergengsi dari seorang ibu tunggal yang hidup dari tunjangan pemerintah. J.K. Rowling bertransformasi menjadi salah satu penulis terkaya dan paling berpengaruh di dunia. Pada tahun 2016, kekayaannya diperkirakan mencapai 1,2 miliar dolar atau sekitar 17 triliun rupiah. Bahkan bertahan-tahan setelah seri Harry Potter tamat, dia tetap menduduki peringkat atas penulis terkaya di dunia, versi Forbes. Sungguh sebuah perubahan nasib yang luar biasa. Kisah J.K. Rowling ini adalah bukti nyata kekuatan dari kegigihan dan keyakinan pada diri sendiri. Coba kita bayangkan sejenak. Apa jadinya kalau Rowling berhenti menulis saat dia depresi? Atau apa jadinya kalau dia menyerah setelah ditolak penerbit ke-12? Kita semua nggak akan pernah mengenal dunia sihir Hogwarts, nggak akan pernah membaca petualangan Harry, Ron, dan Hermione. Dunia akan kehilangan salah satu cerita paling ikonik yang pernah ada. Pesan moralnya sangat kuat. Jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah ide, dan jangan pernah menyerah pada impianmu, seberat apapun rintangan yang kamu hadapi. Kisah J.K. Rowling mengajarkan kita bahwa dari titik terendah sekalipun, kita bisa bangkit dan mencapai puncak tertinggi, asalkan kita tidak pernah berhenti berjuang. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus mengejar mimpi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.